Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya, Pak. Ya. Baik, silakan. Oke. Nah, Ya. udah nyaman? Ya, sudah. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mbak Syahla ya. Iya. Nah, saya sudah baca ini formulir yang kemarin sudah diisi. Ya, siap. Oke, Mbak Syahla. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Mbak Syahla sudah mau datang ya di tempat konseling ini ya, dan sudah percaya juga ke jasa kami konseling di PPDP Jawa Barat ini. Ya, baik. Oke Mbak Syahla, Ya. saya perkenalkan diri saya dulu ya. Jadi nama saya Aldan Zeno Damara. Saya di sini sebagai konselor di tim konseling PPKP Jawa Barat. Oke. Nah, jadi kemarin memang Mbak Syahla ingin konseling ya di Betul. sini karena ada sesuatu hal ya. Dan mohon izin Mbak Syahla, Ya. ini karena kebetulan nih saya itu memang sedang ada pelatihan untuk sertifikasi ya konseling. Nah, menjadi konselor ya. Jadi mohon izin sambil saya rekam nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, boleh. Oke, boleh ya. Boleh. Nah, jadi ini direkam hanya untuk konsumsi pribadi. Jadi bukan untuk publik. Oh iya. Jadi memang hanya untuk pelatihan saja. Baik. Gitu. Jadi biar saya dapat syarat sertifikat seperti itu. Oh iya, boleh. Oke. Nah, terima kasih Mbak Syahla. Ya, baik Mbak Syahla. Jadi begini Mbak, saya mau tanya Mbak Syahla sudah pernah ikut konseling sebelumnya? Terakhir saya melakukan konseling itu waktu saya di sekolah sih Pak, waktu SMA itu terakhir. Sebelumnya beberapa tahun kebelakang ini belum lagi sih. Oh, waktu SMA. SMA. Ya? SMA terakhir ya. Jadi begini Mbak Syahla ya, mungkin saya jelaskan lagi terkait konseling ya. Jadi konseling kita itu di sini itu durasinya sekitar 60 menit, Mbak. Oh iya. Ini saya manggilnya Mbak aja ya karena masih muda ya. Atau mau dipanggil yang lain? Mbak aja. Oke. Ya, jadi ini kita 45 sampai 60 menit. Jadi maksimal 60 menit untuk satu sesinya. Yes, ya. Jadi nanti ketika pada prosesnya membutuhkan waktu tambahan nih. Nah, kita akan jadwalkan di jam yang berikutnya seperti itu. Jadi nanti kita janjian lagi ya. Kalau misalkan ada tambahan waktu sesi lagi ya, membutuhkan tambahan sesi lagi, kita nanti bisa atur jadwal lagi. Seperti itu. Dan terus kita di sini juga Mbak, tempat ini itu tempat yang privasi, kebetulan memang kan ini tertutup ya. Nah, jadi apapun yang nanti Mbak Syahla mau sampaikan itu insya Allah lah ini aman. Gitu. Jadi nggak ada yang dengar, dan apa yang Mbak Syahla sampaikan juga itu tidak akan kami sebarkan kemana-mana karena itu termasuk kode etik kami. Oke, siap. Jadi kita nggak akan menyebarkan kemana-mana gitu. Baik. Terus kemudian ini untuk dinginnya udah pas? Sudah cukup. Udah nyaman sudah ya? Nyaman. Oke, udah nyaman. Baik. Kemudian ini Mbak terkait konseling ini ya, itu jadi proses konseling ini bukan saya memberikan solusi itu kepada Mbak Syahla, tapi kita coba mencari solusi itu bersama. Dan memang menurut saya Mbak Syahla sudah melakukan langkah yang bagus untuk konseling ini ya. Jadi udah mencari upaya, dan memang kesehatan mental itu ya itu sangat penting buat hidup kita. Oke, Mbak Syahla. Ya. Bagaimana perasaan Mbak Syahla sekarang? Saat ini cukup baik, nggak yang begitu merasa sedih atau gimana, enggak, cuman ya standar aja. Standar aja. Oke, Mbak Syahla. Nah, ini kira-kira Mbak Syahla nih datang ke konseling kita itu kira-kira karena apa Mbak Syahla? Ada yang mau diceritakan atau bagaimana? Karena saat ini saya itu semester akhir kuliah, saya kan lagi nyusun tugas akhir atau skripsi.
izin saya catat. Boleh, silahkan. Dan sejauh ini saya tuh lagi menyusun proposal untuk seminar proposal. Tapi kendalanya ini waktunya tinggal sekitar 2 minggu lagi kurang lebih. 2 minggu lagi ke pengumpulan draft ya. Iya. Pengumpulan draft itu sudah 2 minggu lagi, tapi sangat disayangkannya itu dosen pembimbingnya sangat sulit ditemui. Sangat sulit ditemui, terus dosen pembimbingnya juga kalau dihubungi by phone gitu jarang jawabnya. Misalnya saya chat hari Senin bisa besoknya atau hari Rabunya baru dijawab kayak gitu. Tuh, iya betul. Jadinya pasti berdampak signifikan ke proposal saya gitu. Jadi kemajuannya sangat tipis gitu, progresnya gitu, Pak. Mungkin saya ini ya, saya rangkum ya. Boleh. Jadi Mbak Syahna itu sekarang itu karena ada sempro, deadline-nya 2 minggu lagi. Iya, dari sekarang ini. Dari saat ini. 2 minggu dari saat ini. Ya. Itu pengumpulan terakhir draft-nya. Pengumpulan draft ya. Nah, terus kemudian tapi dosennya sangat susah untuk ditemui. Iya. Itu memang kasusnya apa namanya? Dosen ini itu memang ke semua mahasiswa seperti itu atau bagaimana, Mbak? Karena saya ada teman juga yang satu bimbingan, saya juga yang pasti sharing sama teman saya tuh, terus ternyata teman saya juga sama kayak gitu problemnya. Terus pernah satu hari kita janjian buat ketemu ibunya, tapi ternyata ibunya emang lebih prefer kalau misalnya kita bimbingan by phone. Nah itu tadi, tapi sayangnya ibunya kalau lewat by phone tuh jarang ditemui. Terus problemnya lagi mungkin karena ibunya cukup jauh gap umurnya sama kami, akhirnya kita jadi cukup bingung dengan kosakata yang digunakan ibunya kalau lewat by phone gitu Pak. Itu kan biasanya lewat WhatsApp, teks gitu kan. Kalau teks itu biasanya kalau ibu-ibu mungkin ya, ibu-ibu yang sudah cukup berumur kan pengolahan katanya agak berbeda sama kami yang masih muda gitu. Jadi kami cukup bingung juga mengartikan. Jadi kadang kami salah paham atas teks yang dikasih ibunya gitu. Berarti by WA sendiri juga agak susah ya? Iya. Tapi untuk WA sendiri dibalas cepat atau lama? Lama. Lama juga ya? Tapi ya kadang ada masanya kalau ibunya mungkin lagi free, jadi ibunya lagi buka handphone atau segala macam, terus kita timingnya pas, ibunya jadi cepat balasnya gitu. Kalau gimana kalau free? Bagaimana tadi? Kalau misalnya ibunya mungkin lagi free, lagi pas pegang handphone gitu, jadi lumayan cepat balasnya. Itu juga mungkin kayak 2 jam setelah kita chat ibunya. Berarti semua upaya ini tadi udah coba dilakukan ya, dari chat, telepon. Bahkan pernah didatengin langsung, cuman ternyata ibunya udah nggak ada di tempat kayak gitu sih. Karena kan kita nggak janjian juga sih sebenarnya, cuman kan kita mencoba buat nyari ibunya dulu gitu. Seperti itu. Terus itu gimana Mbak ininya, apa namanya, kira-kira yang Mbak rasakan sekarang terkait hal itu? Sebenarnya bingung, lebih ke bingung aja sih mau lanjutnya bagaimana, karena kan saya juga pasti bergantungnya sama beliau gitu. Jadi kami, terutama saya dan teman saya itu, kita lebih banyak sharing sekarang sih. Jadi kita bertukar pikirannya, aku lebih banyak sama teman sepembimbingan aja. Berarti nggak banyak ini ya, apa namanya, itu yang mengalami itu berarti banyak ya? Sepertinya di luar dari saya dan teman saya, kayak sepertinya di teman-teman sepembimbingan juga sama. Karena kan mungkin mungkin ibunya juga sibuk karena beliau juga kan bukan cuma sebagai dosen pembimbing saja gitu. Seperti itu. Oke. Terus kira-kira ada nggak langkah yang bisa dilakukan terkait hal itu, Mbak? Mungkin untuk sekarang
Yang saya lakukan itu lebih ke lanjutin aja dulu proposalnya. Jadi mungkin suatu hari ibunya udah bales WA saya atau bisa ditemui, saya udah punya pegangan draft yang sudah cukup lengkap gitu. Saya udah punya pegangan, jadi nggak terlalu kosong dan nggak terlalu jauh progresnya seperti itu. Oke, berarti proposalnya ini sudah Tetap dilanjutin ya. tetap dilanjut. Untuk proposalnya sendiri kira-kira udah selesai atau? Untuk saat ini mungkin bisa dibilang sekitar 50%. 50% ya, menjelang 2 minggu itu Iya, ya. karena ada beberapa hal yang mungkin harus ditanyakan dulu ke ibunya gitu. Oke, jadi menjelang 2 minggu tapi udah disiapkan nih. Iya. Misalkan dalam waktu 2 minggu itu ternyata belum bisa ditemui. Apa konsekuensinya dari kampus ketika belum menemukan draft itu? Konsekuensi dari kampus mungkin saya harus ikut sidang selanjutnya, nggak bisa ikut bareng-bareng sama. Berarti ditunda ya? Iya, ditunda. Semester depan berarti? Kemungkinan seperti itu. Karena emang ada minimal bimbingan yang harus saya capai sih sebenarnya seperti itu. Betul. Minimal semester depan itu apakah ganti dosen pembimbing atau? Misalnya diganti ke semester depan, kemungkinan dirombak lagi dari awal. Dirombak lagi ya. Tapi keinginan dari Mbak Sahla mau selesai semester ini atau jelas mau semester ini. Makanya dari itu saya tetap lanjutkan aja gitu. Iya, sayang waktu ya. Iya, karena kan nggak mungkin juga saya terus-terusan nungguin terus saya nggak ngerjain. Jadi tetap saya kerjain dulu sebisa dan sepengetahuan saya aja gitu. Oke. Apakah Mbak Sahla udah ada coba nih cara lain terkait hal itu? Jadi di kampus ya? Iya. Di kampus, di fakultas, apakah sudah ada kira-kira secara regulasi atau apa gitu? Sebenarnya saya belum ada laporan ke kampus sih, cuman kayak saya juga sebenarnya memaklumi mungkin beliau sibuk, jadi saya nggak ada kepikiran buat melaporkan ke kaprodi gitu misalnya. Jadi saat ini sih saya masih keep aja dulu di saya. Gitu. Mungkin bisa suatu saat saya bisa ngomong ke ibunya secara langsung gitu tentang apa yang saya rasain sekarang seperti itu. Memang kalau menurut Mbak Sahla sendiri, apakah itu cara yang pas ngomong langsung? Sepertinya iya, karena beliau ini sebenarnya cukup bisa diajak diskusi untuk hal seperti itu. Cuman ya itu tadi mungkin waktunya tidak ada, terus beliaunya juga mungkin slow respon seperti itu. Berarti yang dilakukan sekarang, ini saya coba rangkum lagi ya. Boleh. Jadi yang dilakukan sekarang itu proposalnya tetap lanjut. Ya kan, barangkali nanti ibunya bisa tiba-tiba ketemu atau apakah ada apa gitu ya, tiba-tiba nanti ya tinggal selesai gitu ya. Seperti itu. Oke. Tapi untuk kondisi ini, dalam kondisi menunggu ini pasti kan menunggu ini kan menunggu ya 2 minggu ini ya. Iya. Kalau proses dalam 2 minggu ini yang dirasakan sama Mbak Sahla apa ini, Mbak? Kepikiran yang pasti itu cukup stressful juga karena udah sambil internship, sambil mengerjakan proposal, karena kan nggak cuman laporan itu yang harus saya kerjakan gitu. Jadi cukup susah juga buat saya membagi waktu untuk pembagian kerjanya seperti apa gitu. Jadi karena yang ini mandat, jadi ke yang lain pun jadi berimbas gitu. Karena ini mandat semuanya kena. Iya, gitu ya. Karena kan saya sebenarnya udah bikin schedule-nya udah tertata gitu sebenarnya. Cuman karena hal tersebut, jadi semua schedule harus diubah lagi. Seperti itu. Apakah sudah ada sebelumnya entah kakak kelas atau teman terkait masalah ini ya, dosen pembimbing yang sekarang ini ya? Biar bisa ditemui atau bisa menyelesaikannya itu ada nggak dari kakak kelas atau teman yang pernah berhasil melakukan cara itu? Sebenarnya mungkin karena
sebelum-sebelumnya seperti kakak kelas atau teman saya itu tidak di waktu yang sesibuk sekarang mungkin dosen pembimbing saya tuh. Jadi mereka sebenarnya ada ibunya cukup memberikan waktu yang cukup, tapi nggak sesibuk pada saat saya gitu. Jadi cukup berbeda situasinya. Gitu. Oh, berarti bukan sejak dulu ya sebenarnya ya. Sejak sekarang-sekarang Ya, aja ya. akhir-akhir ini. Oke, berarti akhir-akhir ini. Berarti dulu-dulunya ibu pembimbing ini nggak sesibuk sekarang Iya, berarti ya. kemungkinan seperti itu. Oke, berarti situasinya ya bukan dari dulu sebenarnya ya. Karena mungkin ada proyek yang harus beliau selesaikan juga seperti itu, seperti kayak gitu. Baik, Mbak. Ini saya tanya lagi, Mbak, terkait harapannya Mbak Sahla sendiri ya untuk datang ke konseling ini apa, Mbak? Ya harapannya mungkin biar saya sedikit ada pencerahan, terus biar saya punya solusi lain selain yang saya punya gitu. Jadi saya pengen tahu apakah ada cara lain menurut orang lain gitu. Jadi ada cara lain ya, bisa menemukan dari percakapan kita ini, akhirnya nanti kita bisa menemukan, oh ternyata ada cara yang ini. Tapi kalau untuk masalah di Mbak Sahla sendiri, misalkan nih yang Mbak Sahla rasakan, apakah ada Mbak? Kenapa? Yang Mbak Sahla rasakan terkait masalah ini ya, yang Mbak Sahla rasakan, ada nggak masalah di situ? Ada sih. Ada ya. Kalau boleh tahu nggak Mbak? Masalahnya mungkin karena saya pengennya tahun ini cepat gitu lulusnya, karena kan pengen lulus bareng-bareng sama teman-teman yang lain, terus pengen semuanya lancar seperti itu. Karena kan kalau misalnya dari tahap ini kan mungkin tahap awal ya, pintu gerbangnya gitu. Kalau misalnya di sini aja udah susah, mungkin kedepannya bagaimana lagi gitu. Karena lebih ke khawatir sih. Khawatir ya. Khawatir bahwa nanti kalau ini lama ya bakal mundur ke depan-depannya lebih susah lagi gimana gitu ya. Itu hal wajar sih Mbak. Nah, memang hal kayak gini ya mungkin saya sendiri ya juga ada rasa was-was juga gitu kan. Nah cuman memang ya ini termasuk langkah bagus dari Mbak Sahla datang ke sini memang ingin mencari ya gimana ya pandangan biar yang lain gimana gitu ya. Jadi memang di proses konseling ini Mbak, saya tidak memberikan saran yang langsung gitu ya, memberikan solusi langsung gitu, karena kan terkait kehidupan masalah ini kan memang Mbak Sahla sendiri sebenarnya yang tahu untuk solusinya. Jadi kita cari solusinya bersama. Gitu. Terus terkait ini Mbak, karena itu tinggal 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Berarti kan pastinya itu tadi ya Mbak Sahla tadi bilang bahwa ada rasa cemas juga kan sambil menunggu. Kalau untuk langkah ini Mbak, misalkan Mbak Sahla itu konsultasi nih, kan karena ini kan dosen itu kan ada di mana? Kayak kalau di kampus itu Mbak, di kampus itu kan ada apa namanya? Yang tempat jadi kurikulum atau apa gitu atau lapor ke kajur atau apa yang berwenang di situlah. Apakah sudah pernah dilakukan? Belum sih, karena saya berpikirnya kayak pada saat kemarin-kemarin saya masih memaklumi beliau gitu, karena kan ya beliau lebih banyak kesibukannya daripada saya mungkin kayak gitu. Jadi saya masih memaklumi dan akhirnya tadi saya cuma bisa cerita ke teman sepembimbingan saya aja. Tapi jadi ceritanya ke teman gitu ya. Kalau untuk langkah solusinya itu sendiri tadi gimana? Langkah solusinya untuk menemukan solusi tadi kira-kira apa Mbak? Belum ada sih untuk saat ini sih. Masih bingung ya? Masih terlalu bingung untuk ngambil langkah yang mana. Selainnya tadi saya lanjutkan aja dulu selesai yang saya tahu. Tapi kalau menurut Mbak Sahla sendiri nih, ini belum tentu Mbak Sahla misalkan mau melakukan atau tidak ya. Tapi misalkan ini bisa menjadi solusi nih. Nah, itu kira-kira apa tuh? Biar ibunya bisa dihubungi atau ibunya bisa
menerima draft sempro dari Mbak Oke. Sahla gitu. Saya tuh kepikiran karena beliau tuh ada staffnya, Ya. jadi saya kepikiran buat minta nomor telepon staffnya aja gitu. Jadi Oh, biar suatu hari ibunya ada di tempat, bisa. staffnya bisa ngabarin saya kayak gitu. Biar saya taunya dari orang staffnya aja gitu, biar ibunya ada di tempat, nanti staffnya hubungin saya, terus saya bisa temuin langsung biar nggak kalau misalnya saya tiba-tiba datang kan kemungkinan ibunya tidak ada di tempat tuh lebih besar gitu. Iya. Jadi kalau misalnya saya punya nomor telepon staffnya saya bisa nanya ke beliau gitu. Seperti itu. Oh, Mungkin itu bisa menjadi cara salah satu cara nah, itu agar cara. saya bisa bertemu ibu. Tapi apakah ini stafnya sudah jalan, sudah diminta nomornya atau Belum, oh belum? ya belum. Kira-kira kapan Mbak untuk mau minta nomor Kemungkinan staf? kalau saya kembali ke kampus nanti saya sekalian mungkin cek ibunya ada di tempat atau enggak. Kalau misalnya ibunya nggak ada, mungkin saya bisa ketemu sama staffnya kayak gitu. Karena staffnya pasti selalu ada di tempat sih. Selalu ada ya. Ya. Oke. Berarti kira-kira kapan nanti ya? Apa? Oh, Kapan besok atau kemungkinan di hari Senin karena kemungkinan besok hari kan Senin? libur ya. Oke, dari hari Senin nanti baru minta ke stafnya ya. Iya, minta staffnya. Sambil lihat ibunya ada di tempat atau enggak. Kalau saya ibunya ada di tempat ya langsung aja. Mm-mm. Langsung aja ditunggu atau enggak. Tapi tetap saya minta sih nomor telepon staffnya untuk suatu waktu saya butuh. Jadi ada nomor telepon staffnya. Seperti itu. Oke, berarti langkah yang akan dilakukan oleh Mbak Syahla itu besok Senin menghubungi stafnya, minta nomor stafnya. Jadi untuk standby sewaktu-waktu ketika Ibunya ibunya ada di tempat. ruangan Iya. gitu ya. Oke, jadi standby, oke. Dan apakah Mbak yakin bahwa ibu dosen pembimbing itu akan ada di ruangan di 2 minggu ke depan? Eh, Sebenarnya ibunya sempat menjawab juga di grup bimbingan itu. Oke. Beliau bilang saya bisa aja ada di ruangan, cuman ya itu tadi nggak setiap hari dan nggak setiap waktu ada gitu. Jadi Oh, kayak ya. misalnya mungkin kita datang terus ibunya nggak di tempat atau misalnya kebetulan ibunya ada kan kemungkinannya kita tidak ada yang tahu ya karena maka dari itu mungkin salah satu yang tadi saya minta nomor telepon staffnya itu menjadi jalan yang cukup baik untuk saya gitu. Oke, jadi minta stafnya itu alternatif cara ya, Iya. cara. Apakah ada cara lain Mbak selain cara itu? Belum sih, belum ada lagi. Paling Mm-mm. karena nggak mungkin juga saya setiap hari nyamperin ke kampus kan nggak mungkin gitu. Ya, Jadi ya paling itu salah satu cara terbaiknya sih. oke. Selain itu mungkin saya bisa aja mungkin Mm-mm. setiap hari saya hubungin ibunya, cuman rasanya kurang sopan aja gitu. Saya misal jatuhnya kan saya jadi spam ke ibunya gitu. Ya. Saya juga nggak mau hal itu terjadi sih sebenarnya. Cuman karena kalau dibilang waktunya kan sudah terlalu mepet gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu pilihan. Opsi Oke. terakhirnya mungkin seperti itu. Jadi nanti misalkan terkait stafnya, misalkan tidak berjalan, Mhm. itu tadi ya menghubungi apa? Ya, ibunya. Menghubungi ibunya terus itu ya, Terus itu ya, jadi cara terakhir ya. dan terakhir karena saya juga sebenarnya nggak mau sih kayak gitu Iya. karena rasanya emang kurang sopan aja. Mm-mm. Tuh, menghubungi menjadi cara yang terakhir. Iya, Berapa hari itu Mbak batas waktunya menjadi mungkin cara terakhir? sekitar seminggu terakhir. Seminggu terakhir. Berarti sekarang itu seminggu ya? 2 minggu ya? Iya, dua Dua minggu minggu setelah pas minggu atau ini. 2 minggu pas? Sekarang tanggal 2. Ya, 2 minggu pas. Oke, berarti sekarang tanggal 2. 2. 2 tambah 7. Ya, Jadi 9. 9. Ya, Nah, berarti di tanggal 9. 9 itu ya. Mhm. Di tanggal 9 kalau misalkan masih belum bisa di ini, Ya, Mbak mungkin Sahla berencana untuk menghubunginya terus. menghubunginya terus ya. Karena kan Oke. ya waktunya sudah mepet gitu kan gimana lagi gitu. Oke. Jadi stepnya itu ya. Jadi benar-benar ada timelinenya tanggal 9. Oke. Tanggal 9 menghubungi. Baik. Oke. Terkait
upaya-upaya ini, Mbak, Iya. apakah Mbak Sahla ada kendala atau ada sesuatu hal yang ketika saya melaksanakan ini kayaknya nggak bisa, apakah ada seperti itu, Mbak? Ada yang menghalangi untuk melakukan step ini? Kalau misalnya ada yang menghalangi sepertinya nggak begitu sih, karena kan waktu yang saya punya juga cukup banyak sebenarnya untuk bolak-balik ke kampus itu sebenarnya. Jadi nggak begitu ada yang menghalangi sih sebenarnya. Cuman ya itu mungkin sulitnya terkendala dari ongkos mungkin karena bolak-balik lumayan juga ya, lumayan juga. Jadi sulitnya di bagian situ sih, karena lumayan juga ongkosnya bolak-balik. Terus kalau misalnya saya nggak menemukan hasil kan sia-sia juga ya, lumayan sia-sia gitu. Cuman saya nggak ngerasa itu sebuah hal yang sia-sia banget, karena ya namanya juga sedang diperjuangkan gitu kan. Namanya juga ada yang harus dikorbankan kayak gitu. Oke. Memang begitu jalannya untuk meraih sarjana. Oke. Kalau misalkan jadinya di yang kedua nih, menghubungi terus-menerus. Kan tadi kita kan kita coba ini ya, misalkan cara yang pertama itu nggak bisa tuh, ternyata ibunya nggak datang misalnya. Nah, kita ke cara yang kedua. Tadi Mbak Sahla bilang tuh menghubungi yang berkali-kali. Nah, kira-kira kalau menghubungi berkali-kali, apakah Mbak Sahla siap dan yakin? Untuk saat ini mungkin belum begitu siap, karena ya itu tadi saya takutnya beliau merasa saya kurang sopan, atau beliau merasa saya terlalu mengganggu, seperti itu sih. Jadi belum begitu siap untuk opsi gitu. Harapannya tidak ke sana ya? Iya, harapannya ya secepatnya. Nah, kita kan juga ini ya perlu untuk setiap payung sebelum hujan katanya. Jadi, nah payungnya kira-kira apa nih untuk yang kedua ini? Misalkan yang pertama nggak jadi, nah yang kedua ini kira-kira kalau Mbak Sahla menghubungi ibu terus-menerus, apa yang Mbak Sahla pikirkan? Yang Mbak Sahla rasakan tadi yang dipikirkan kan jelas nggak sopan, tadi kan Mbak Sahla sebutkan kan. Nah, kalau untuk Mbak Sahla sendiri, menurut Mbak Sahla, untuk dari perasaan Mbak Sahla sendiri? Gak tahu sih ya, karena mungkin mungkin di minggu kedepannya saya bisa berubah pikiran gitu. Saya bisa jadi ya udahlah, terserah, yang penting ibunya bisa jawab, mungkin kayak gitu. Jadi ya asal ibunya bisa jawab ya mungkin akan saya lakukan gitu. Pokoknya ibunya jawab gitu ya. Iya, penting ibunya jawab, saya terus hubungin, mungkin kayak gitu. Apakah Mbak Sahla butuh ini terkait biar perasaan berani atau perasaan apa gitu terkait ini, misalkan yang kedua nih, misalkan jadinya yang kedua gitu. Kalau terkait hal tersebut, mungkin kalau di saya ya, saya tuh kalau misalnya udah kepepet, udah merasa tertekan, mungkin bisa aja saya lakukan gitu. Jadi aman-aman aja sih. Karena biasanya ya saya keberaniannya muncul kalau di saat-saat yang mendesak gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah. Kalau menurut Mbak Sahla sendiri terkait hal ini yang menghubungi nanti ya, tiba-tiba menghubungi terus-menerus kan. Nah, menurut Mbak Sahla, apakah itu ada dampak di setelahnya ya? Kalau misalkan ada, kira-kira dampaknya apa? Kalau nggak ada, berarti nggak ada. Karena mungkin setelah selanjutnya, karena kan proyeknya nggak berhenti di seminar proposal ini. Jadi beliau tetap menjadi pembimbing saya di tugas akhir selanjutnya. Jadi mungkin bakal agak sedikit canggung setelah mungkin ibunya juga merasa saya, mungkin kan tadi ada kemungkinan ibunya merasa saya kurang sopan. Nah itu yang ditakutkan sih, untuk kedepannya ibunya bakal sebel mungkin sama saya kayak gitu. Yang Mbak Sahla takutkan nanti kedepannya bakalan sebel, bakalan apa gitu karena ya. Kan
Proyeknya juga masih panjang. Saya ketemu Oke. ibunya masih ada beberapa bulan setelahnya juga masih panjang gitu. Jadi Masih takutnya, lanjut ya. iya, takutnya ibunya jadi merasa saya mengganggu. Mm-mm. Jadinya ibunya sebel mungkin sama saya itu. Mm-mm. Takutnya kayak gitu. Oke. Oke ya, berarti yang ditakutkan adalah nanti takut sebel, nanti takut tiba-tiba bermasalah atau apa Mm, gitu ya. ya. Tapi apakah menurut Mbak Sahla nih, apakah hal itu pasti terjadi, Mbak? Em, Melihat kepribadiannya beliau sejauh Mhm. ini, karena kan beliau juga menjadi dosen saya pengampu mata kuliah tuh dari semester Mhm. 1. Oke. Dan dilihat dari ibunya sejauh ini, beliau itu sebenarnya bukan tipikal orang yang eh, mudah membenci orang. Nah, Cuman, oke. ya cuman kan eh, setiap orang kan berubah mungkin. Dan saya juga nggak begitu mengenal ibunya sejauh itu. Jadi saya kemungkinan hal tersebut terjadi ya, ya ada, tetap ada. Gitu. Jadi takut tiba-tiba berubah. Takut ibunya ya Oh. mungkin di lubuk hatinya dia sebel mungkin, terus tapi tetap melakukan karena itu tugasnya beliau, tapi Mhm. jadinya nggak ikhlas atau gimana mungkin kan, itu bisa aja terjadi. Oh, yang ditakutkan hal itu terjadi. Mhm. Tapi apakah mungkin itu terjadi? Ah, 50-50. Karena Oke. ya saya juga tadi balik lagi, saya nggak begitu mengenal beliau sejauh itu sih, Ah, jadi mungkin saja beliau memperlihatkannya ke saya baik, beliau tidak masalah, tapi mungkin saja dalam hatinya beliau nggak ikhlas, jadinya sebel gitu. oke. Agak ini ya unik juga ya. Jadi kalau itu ya, jadi takutnya ke depannya seperti itu akhirnya tapi kan Mbak Sahla juga Ya, sudah berusaha ya selama ini iya, memang ya itu udah bagus lah. Jadi memang yang penting ada usaha iya, ya memang. Jadi selama ini jadi nggak hanya diam ya kan, hmm, kan Mbak Sahla nggak hanya diam, iya, masih ngerjakan gitu. Itu bagus ya, itu iya, bagus. Jadi apapun nanti yang terjadi bagaimana ya terserah nanti kan gitu. mhm. Yang penting udah selesai dulu, diusahakan yang Yang penting setelahnya. diusahakan. Bagus itu. Cuman ya itu tadi ketika apa namanya pakai cara yang terakhir nih Iya, kan pakai cara terakhir ya itu sih yang ditakutkan itu ya memang ya. iya. Sebenarnya kalau misalnya waktu saya dengan beliau cuman sebentar mungkin ya, kayak misalnya saya udah di penghujung project mungkin ya itu nggak masalah sih. Cuman kan saat ini kan masih terlalu panjang waktunya, waktu saya bersama beliau tuh masih terlalu panjang gitu. Untuk bikin beliau sebel di awal seperti ini tuh sepertinya jangan dulu deh. Kayak gitu. Yang sebel apa jangan dulu buat sebel, Iya, tapi apakah salah mesti sebel Mbak? Tapi kalau misalkan nggak sebel gimana? ya, apa sih? Bagus. Sebenarnya bagus seperti itu. Mungkin saya juga akan menyampaikan kalau misalnya beliau nggak sebel ya sama saya, Iya. mungkin saya akan menyampaikan unek-unek saya selama ini. Mungkin ya mungkin Oke. saya akan ya minimal saya akan meminta beliaunya respon WhatsApp saya lebih cepat. Mungkin ya setidaknya dalam 1 hari bisa dijawab gitu. Itu Oh, saya sih cerita apa berusaha berusaha cerita itu ya. menceritakan yang saya rasakan sejauh ini. Gitu. Kalau kalau tidak sebal. Iya, kalau ibunya sebel nggak mungkin juga saya ceritain. Gitu. Oke, harapannya ini ya Mbak Sahla ini eh yaitu tadi ibunya ya kalau ketika sudah pakai cara terakhir ibunya harapannya tidak ada rasa-rasa yang itu tadi ya Iya. takutnya apa gitu kan. Oke Mbak Sahla. Kira-kira Mbak Sahla udah dapat solusi atau bagaimana ya Mbak? Mungkin selain tadi saya meminta nomor telepon dari stafnya, Mhm. mungkin juga saya bisa melalui teman saya.
Jadi Oke, kan karena teman. kami ada banyak teman saya yang dengan pembimbing yang berbeda, Mm-mm. tapi mungkin saya bisa minta tolong sama mereka kayak misalnya tolong dong liatin ibu ini ke Mm-mm. ruangannya ada apa enggak. Kalau misalnya teman saya bilang ibunya ada, mungkin saya bisa langsung gitu. Oke. Jadi bukan cuman dari staffnya aja gitu. Mm-mm. Jadi saya bisa minta tolong ke teman saya yang kebetulan lagi bimbingan juga di kampus kayak gitu. Oke. Jadi ada dua ya, minta nomor stafnya, terus teman-teman yang Iya, di teman-teman yang kampus lagi ada di kampus. untuk menginformasikan. Jadi ketika udah ada nih, ada Pak, Iya, salah langsung ke kampus gitu iya. ya. Mungkin cara Oke. itu juga lumayan efektif ya, karena Mm-mm. sayanya nggak perlu chat staffnya dulu, jadi bisa minta tolong teman-teman saya dulu buat cek ke kampus gitu. Oke. Jadi ini ya, jadi ada dua cara ini ya tadi ya. Staff, teman, terus kemudian ketika mentok nggak Iya, ada, baru baru hubungi ibunya. menghubungi ibunya. Oke. Apakah Mbak Sahla udah puas dengan Eh, solusi apa cara ini yang ditemukan oleh Mbak sebenarnya Sahla? sudah cukup puas, Mm-mm. cuman ya mungkin saya perlu mencari solusi yang sebelum yang terakhir itu. Sebelum yang terakhir bagaimana? Ya, jadi yang sebelum opsi paling terakhir yang saya harus menghubungi ibunya, mungkin saya harus Oh, ada cara lain juga sih. oh, berarti di tengah-tengah itu ya. Iya, di tengah itu antara itu Nah, harus. apakah ada yang lain nih? Gimana Iya, gitu ya? Kalau menurut Mbak Sahla sendiri, ada nggak peluang apa di sekeliling Mbak Sahla mhm. untuk bagaimana caranya biar bisa ibunya Eee, ketemu gitu? saat ini belum ada sih. Belum Jadi ada ya? belum masih cuman yang 2 tadi paling yang, antara melalui staff atau Mm-mm. melalui teman-teman saya kayak gitu. Oh, berarti masih masih menemukan itu ya. Iya, Tapi masih berpikir ya gimana caranya jangan sampai. iya, Oke, oke Mbak Sahla. Bentar ya, izin lihat boleh jam silakan. ya. Oke, kita masih punya waktu kok, aman. Jadi kita sambil ngobrol, kita sambil mencari barangkali ada solusi atau Iya, peluang yang bisa Mbak Sahla gunakan nanti. baik. Nah, kalau untuk Mbak Sahla menanyakan ya, menanyakan kepada pihak kampus, Eee, apakah sudah pernah dilakukan? belum sih. Pihak kampus Belum tuh ya. mungkin melaporkan atau bagaimana? Eh, ya mungkin ada konsultasi atau apa Oh, gitu. belum sih saat ini belum. Belum ya. Mhm. Tapi mungkin bisa menjadi salah satu jalan gitu. Mm-mm. Biar saya juga tahu gimana ke depannya saya dan beliau gitu. Oke. Ya mungkin dari pihak kampus bisa memberikan saya jalan, Mm-mm. mungkin dipertemukan saya dengan ibunya apa gimana. Tapi itu lebih mungkin lebih beresiko daripada Ah, yang menghubungi ibunya terus-menerus sih. kira-kira apa resikonya Mbak? Karena mungkin ibunya merasa saya mendahului ibunya, bisa jadi. Mendahului. Ya, jadi saya tiba-tiba langsung ke kaprodi mungkin. Mm-mm. Misalnya ke kaprodi langsung saya melaporkan ibunya bagaimana, mungkin ibunya bakal sedikit merasa saya mendahului beliau gitu. Mungkin ibunya bakal ngerasa kayak kenapa sih nggak sabar dulu tunggu gitu sebelum saya harus melaporkan ibunya ke kaprodi gitu Oh, kayak oke. gitu sih. Jadi Mbak Sahla sebenarnya juga ada kepikiran ya Iya, untuk ke Kaprodi, namun mm-mm. Ya, takut bahwa ada perasaan apa? Perasaan ya takutnya saya jadinya malah takut ya. kayak Hmm. mengadukan gitu Oh, istilahnya, oke. misalnya Jadi mengadukan beliau ke kaprodi kayak eh, gitu. khawatir itu tadi ya bahwa Iya, nanti ibu ibu dosen pembimbing berpikir bahwa mhm. wah ini diadukan sama Iya, kayak gitu. ini. Oh, oke. Tapi kalau menurut Mbak Sala sendiri, apakah itu bentuk pengaduan? Mhm. Menurut Mbak Sala sendiri, apakah konsultasi ke apa Kaprodi itu apakah itu bentuk mengadu atau memang hanya konsultasi untuk mencari solusi?
Karena saya ngerasanya takutnya ke depannya kayak Iya. bakal seperti itu, mungkin itu seperti bentuk pengaduan ya, karena Mhm. ya jelas saya menceritakan hal yang kekurangan atau mungkin kendala yang saya dapat dari dosen pembimbing saya kayak gitu. Apakah di kampus ada pernah hal yang serupa? Saya kurang tahu sih sebelumnya Mhm. bagaimana, Mhm. karena sejauh ini melihat orang-orang lain dan saya ya lancar-lancar aja, nggak ada Oh, masalah ya kayak gitu. karena Mungkin nggak ada kalaupun ada momen ya. masalah bukan bukan yang berkaitan dengan Mhm. dosen pembimbing seperti itu. Oke, berarti memang karena momen ini aja ya Iya, mungkin akhir-akhir ini. iya. Oke. Kalau terkait itu tadi apa namanya yang konsultasi ke dosen apa ke kaprodi atau Hmm, kajur ya. hmm, Nah, kan ada kaprodi ya sama kajur ya. iya. Nah, apakah nantinya akan ke sana atau Em, tetap pakai dua cara ini? Mungkin em, hal tersebut bakal saya lakukan kalau misalnya ya mungkin di detik-detik terakhir pengumpulan, Hmm, terus detik terakhir ya. ya di detik-detik terakhir, terus saya udah masih nggak menemukan Hmm, apa kepastian gitu. oke. Mungkin bisa aja saya melaporkan hal tersebut, mengadukan hal tersebut untuk ya setidaknya setidaknya saya mendapatkan keringanan kayak gitu. Bukan Nah, bukan berharap ibunya mendapatkan teguran atau bagaimana. iya, Mungkin saya lebih berharap ke saya dapat mendapatkan keringanan sih misalnya gitu. oke. Jadi eh, bisa bercerita ke kaprodi dan kajur Ya, saat waktunya sudah mepet, ya bertujuan untuk bisa mendapatkan keringanan. keringanan dikarenakan kondisi yang seperti ini Ya, gitu ya. Oke. karena kan saya Mhm. juga berpikirnya bukan sepenuhnya salah saya juga sih Iya, gitu kan. betul. Kalau saya merasa ya ini karena ulah saya sendiri, ya saya Mhm. juga nggak bakal melakukan itu. Oke. Saya juga nggak bakal minta keringanan gitu. Tapi karena Mhm. ini di luar dari kendali saya, jadi saya mungkin bakal minta keringanan sama prodi gitu. Oke. Berarti itu ya. Itu batas waktunya kapan, Mbak? Kira-kira Sekitar tanggal 15, tanggal. 15, 16. Berarti mentok itu tanggal berapa, Mbak? 2 minggu dari tanggal 9 itu berarti 9 tambah 7 berarti Eh, berapa? 16 dari saat ini, 2 minggu dari saat ini. baru saat ini. Sekarang tanggal 3, 3 tambah 14, 17 berarti ya. Ya, Berarti tanggal sekitar 16. 17. Nah, tadi berarti tanggal berapa ininya? Apa namanya? Yang ngomong ke Kaprodi tadi. Ya, di 2 hari sebelum pengumpulan. Sebelumnya, berarti tanggal 15 ya, 15, ya. 15. Tanggal 15. Oke. Oke. Apakah ini udah menemukan solusi? Ya, Ini sudah cukup. sudah. Ada pilihan lagi. Jadi kita punya 3 opsi ya. Iya, Jadi opsi yang pertama itu tadi bukan opsi ya, ini cara mungkin ya. iya, udah Nah, kalau yang yang menghubungi staf dan teman-teman udah pasti itu udah ya. pasti Nah, dilakukan. kemudian yang kedua solusinya adalah ketika udah mentok menghubungi ibunya Iya, terus terus menerus. terus menerus itu. Mungkin ya, Seberapa terus menerus? ya bisa mungkin sehari dalam batas waktu ya Hmm. sekitar 2 sampai 3 jam mungkin saya Di bisa spam lagi. hubungi. Apakah yakin Karena di ya mungkin misalnya saya chat beliau pagi ya. dan sampai misalnya mungkin sampai sekitar jam 1 beliau nggak jawab, mungkin saya bisa follow up lagi gitu. Oh. Kayak gitu sih mungkin. Nggak yang sesering itu juga, cuman Hmm. karena takutnya malah jadi bener-bener spam. Oke. Terus kemudian ketika itu apa sudah dilakukan, baru yang menghubungi Kaprodi tadi ya. Berarti Iya, kan yang Kaprodi dan Kajur ini lebih mepet lagi sebenarnya iya, kan. Di karena tanggal 15 ya. mm, Nah, jadi dari ibunya udah nggak bisa, misalkan nggak bisa, mm, terus tanggal 15 mentok ke Kaprodi. iya, Nah, jadi udah gitu. ada alternatif ya, Iya, udah ketemu alternatif. Oke, berarti ini untuk melaksanakan
melaksanakan solusi ini, cara ini, apakah ada kendala Mbak kira-kira dari Mbak Sahlanya sendiri? Nggak ada sih, Nggak ada udah ya? siap, Sudah aman ya? ya aman. Karena ya mau gimana lagi harus dilakukan gitu. Oke, berarti sudah ini ya, sudah yakin ya? Saya yakin. Sudah yakin untuk bisa melaksanakan Ya, itu ya? yakin. Sudah yakin. Baik. Oke, Mbak Sahla, Ya. Kira-kira udah menemukan solusi belum? Udah puas dengan solusi yang didapatkan oleh Mbak Sahla? Sudah sih, karena saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu gitu, terus apa yang kemudian akan saya lakukan gitu. Oke. Jadi sudah cukup. Sudah ini ya, sudah menemukan ya. Oke, apakah Mbak Sahla perlu entah itu apa namanya relaksasi atau apa biar lebih ini, atau cukup atau sudah yakin nih? Yakin, tapi mungkin bakal saya pikirkan lagi ke depannya gitu. Dan untuk yang opsi yang terakhir itu, yang saya harus mengadukan ke Kaprodi, mungkin ya harus saya pikir-pikir lagi mungkin. Tapi ya jika waktunya tadi di waktu tanggal 15 dan 2 hari lagi dikumpulkan ya, mungkin saya bakal lebih yakin lagi setelah itu. Jadi Tapi untuk saat ini sih belum begitu ini. Berarti keyakinannya nanti lebih tinggi Iya, lagi karena udah deadline ya. Karena udah mepet, gimana lagi gitu. Karena deadline jadi yakin. Oke. Oke, baik Mbak Sahla, apakah ada ini lagi? Ini tadi sudah menemukan solusi, udah puas ya dengan solusinya? Oke, apakah ada yang mau ditanyakan atau mungkin saya perlu pandangannya aja dari Bapak, mungkin kalau misalnya saya suatu saat benar-benar melakukan yang saya mengadukan dosen pembimbing saya ke Kaprodi, apakah hal tersebut dirasa mendahului ibunya atau saya dirasa jadi kurang sopan atau bagaimana Pak? Karena biar jadi meyakinkan saya lebih yakin lagi gitu. Ya, mohon izin ya, ini pandangan saya ya. Jadi bukan berarti ini saya memberikan nasihat atau apa, bukan, tapi ini pandangan saya terkait kondisi misalkan seperti itu. Kalau menurut pandangan saya, ini mohon izin ya, ketika itu memang urusannya adalah tanggung jawab, kan beliau kan memang dosen bimbing, dan beliau juga diberikan time waktu kan, dan Mbak Sahla juga sebagai mahasiswanya juga ada waktu. Yang saya lakukan itu memang kalau saya ke Kaprodi memang itu sudah benar. Saya akan melakukan hal yang sama. Karena memang yang berwenang ya Kaprodinya begitu. Jadi kalau saya pribadi bahasanya bukan mengadu, konsultasi. Biar lebih biar lebih ringan. Ya, ini mohon izin, itu pandangan saya Mbak. Jadi bahasanya mungkin bukan ngadu tapi konsultasi, karena saya mengkonsultasikan kepada orang-orang yang punya berwenang di sini. Saya sebagai mahasiswa punya masalah, bagaimana? Gitu. Oke, Mbak Sahla. Jadi sudah ini ya, sudah puas ya menemukan solusinya. Sudah. Baik, sepertinya waktunya udah ini sesi kali ini. Nah, Mbak Sahla, apakah Mbak Sahla membutuhkan sesi lanjutan atau cukup? Mungkin di waktu seminggu setelah ini mungkin saya lihat dulu perkembangannya seperti apa. Jika satu minggu kemudian beliau masih belum ada kepastian, mungkin saya perlu buat konsultasi lagi. Oke. Siap. Jadi nanti kita ini ya, atur jadwal lagi. Ya, jika memang di minggu depan Mbak Sahla membutuhkan lanjutan sesi konseling, bisa nanti ke admin kita yang kemarin ya. Oke. Baik Mbak Sahla, berarti sudah ini ya solusinya. Jadi besok Senin, kemudian jangka waktunya udah ini menghubungi
apa namanya, menghubungi ibunya Ya. selisih seminggu, kemudian ke Kaprodi dan Kacur itu setelah 15 sampai 17. Ya, siap. Atau 15 hari. Tanggal 15. Tanggal 15. Ya. Oke, masalah. Baik, ada yang mau ini diceritakan lagi atau ini karena jadwalnya sudah ini ya, cukup ya. Sudah cukup. Baik, kira-kira dari sesi ini Mbak Sahla dapat manfaat apa, Mbak? Manfaatnya tadi saya jadi punya pandangan yang lain gitu. Saya punya opsi-opsi yang lain yang mungkin sebelumnya saya nggak kepikiran gitu. Oh, alhamdulillah. Berarti ada manfaat lah ya percakapan kita selama kurang lebih 1 jam ini ya. Oke, baik Mbak Sahla. Mungkin saya akhiri. Baik, terima kasih atas kedatangannya dan sudah percaya dengan layanan kami. Ya, nanti kita jadwalkan lagi di minggu depan. Kalau masih mau lanjut, silahkan hubungi admin. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih Mas Sahla. Terima kasih, Pak. Terima kasih.